94,8 FM. Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya Diki kembali hadir untuk menemani Anda dalam Ngopi Steng dengan topik target presentasi jumlah pemilih dan sejauh ini beredar seperti apakah target dan presentasinya. Kita langsung bersama Bapak Herman Susilo selaku Ketua KPU Kabupaten Agam. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman Susilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat Bang Diki. Ya, salam sehat selalu Pak Herman. Baik, Pak Herman Susilo, ini seperti apa Pak target presentasi untuk jumlah pemilih khususnya di wilayah Kabupaten Agam Pak di pemilu 2024 serentak nanti Pak? Ya, sesuai dengan tingkat partisipasi yang ditetapkan oleh target partisipasi yang ditetapkan oleh KPU RI, bahwa KPU Republik Indonesia menetapkan untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini di angka 81%, Pak Diki dan para pendengar sekalian, dan itu menjadi tantangan bagi kita khususnya di KPU Kabupaten Agam agar tingkat partisipasi ini dapat di angka tersebut ataupun di atas angka tersebut, Pak Diki. Ya. Sejauh ini Pak melihat dari perkembangan di tengah masyarakat sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau kita kaca dari pengalaman ataupun sejarah pelaksanaan pemilu di Kabupaten Agam ya, dari data yang kita miliki bahwa kita masih perlu kerja keras ya. Kabupaten Agam masih di bawah angka tersebut, di bawah tingkat partisipasi nasional, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kita melalui beberapa upaya-upaya dan strategi-strategi, dan kemudian baik itu dari sisi internal kita di KPU Agam maupun kita berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak stakeholder untuk memberikan tingkat partisipasi sesuai dengan yang diharapkan. Ya, baik Pak Herman. Sejauh ini kalau misalnya kita melihat dari prestasi yang tadi Bapak sampaikan di tengah masyarakat, bahwasanya untuk masyarakat sendiri ini bagaimana Pak? Tentunya melihat ataupun berkaca dari antusias masyarakat sendiri itu terhadap pemilu, begitu Pak ya? Iya, kalau untuk antusiasme kita pemilih untuk pelaksanaan pemilu ini cukup besar ya, karena kita masyarakat mungkin sudah mulai menyadari bahwa mereka akan memilih pemimpin-pemimpin mereka baik itu di daerah maupun di tingkat nasional, dan akan mewakili mereka nanti di tingkat legislatif maupun di eksekutif. Jadi saya yakin masyarakat pasti punya kesadaran untuk dapat datang ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka. Tetapi mungkin kalau khusus di KPU Kabupaten Agam ataupun di Kabupaten Agam, karena kita ini adalah daerah yang mungkin masyarakatnya banyak perantau, Pak Diki. Jadi mungkin di sisi kita banyak mungkin pemilih-pemilih kita yang akan menggunakan hak pilihnya di daerah-daerah perantauan mereka. Nah, jadi ini menjadi catatan tersendiri bagi kita, walaupun mereka terdata di kampung istilahnya di KPU di Kabupaten Agam, mungkin banyak kita sudah menginventarisir apakah itu adik-adik kita yang berkuliah ke luar negeri, ke luar kota ataupun ke luar pulau, maupun mereka-mereka yang bekerja di luar daerah kita. Jadi ini yang menjadikan partisipasi kita di internal di Kabupaten Agam mungkin sedikit agak berkurang. Tapi dengan sosialisasi dan kemudian peningkatan koordinasi di antara lembaga stakeholder kita, insya Allah kita optimis untuk bisa menjangkau target yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Oke, baik. Sementara itu Pak Herman, dengan target yang diberikan oleh KPU RI ini, apa mungkin dari pihak Bapak sendiri ada trik-triknya sendiri Pak? Iya, kalau strategi dan upaya telah kita lakukan ya Pak Diki. Pertama kita melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilih kita ini. Kemudian kita juga minta dukungan dari seluruh stakeholder kita, baik itu dari pemerintah daerah, baik itu dari kepolisian, dari TNI, dari Polri, kemudian seluruh lembaga-lembaga vertikal agar mensosialisasikan pemilihan umum ini pada Rabu 14 Februari 2024. Dan
Dan tidak lupa juga kita melakukan proses kegiatan yang namanya sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di mana sosialisasi ini kita gencarkan ke seluruh stakeholder maupun ke seluruh pemilih-pemilih kita, baik itu pemilih pemula yang mungkin pemilih pemula ini menjadi target kita karena mereka juga cukup banyak nanti di pemilihan ke depan ini. Kemudian juga pendidikan pemilih akan kita berikan, kita sampaikan kepada seluruh pemilih, baik itu sebuah kalangan, baik itu pemula, baik itu ibu-ibu, perempuan, maupun kalangan-kalangan marginal, maupun kelompok-kelompok yang lain. Ya. Baik, Pak Herman, kira-kira Pak yang menjadi perhatian Bapak untuk para pemilih kita di tahun ini, apakah ini merupakan dari pemilih pemula kah, pemilih dengan usia lanjut kah, atau seperti apa Pak? Ya, target kita sebenarnya di pemilih pemula Pak Diki, karena dari data yang kita miliki, itu pemilih muda ini, yaitu generasi Z dan generasi milenial ini, di DPT kita sudah sampai di angka 52,67%. Berarti lebih dari setengah pemilih kita itu adalah pemilih muda. Jadi ini menjadi target tersendiri bagi kita, sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin mereka baru pertama kali menggunakan hak pilihnya para pemilu kali ini. Jadi itu yang menjadi target sosialisasi kita, dan kemudian koordinasi kita dengan lembaga-lembaga pendidikan, dinas pendidikan yang memayungi beberapa yayasan juga kita koordinasikan agar nantinya adik-adik kita yang baru akan memilih pada tahun ini, 2024 ke depan ini, mereka dapat terfasilitasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu ke depan. Oke, baik. Kira-kira Pak Herman, untuk pemilih kita yang disabilitas ini seperti apa Pak di Agam Pak? Iya, dalam daftar pemilih tetap yang telah kita tetapkan pada tanggal 21 Juni yang lalu dan kemudian telah direkap oleh di tingkat nasional pada tanggal 4 Juli 2023 yang lalu, kita sudah memetakan ya Pak Diki, seluruh pemilih-pemilih yang memiliki disabilitas ataupun keterangan-keterangan di mana pemilih-pemilih ini akan kita fasilitasi sesuai dengan tempat dan lokasi di mana mereka terdata. Ada beberapa masalah-masalah ataupun mereka yang nanti akan kita fasilitasi ini, ada yang netra, ada yang daksa, ya, itu sudah kita inventarisir dan kita nanti akan fasilitasi dengan alat kelengkapan pemungutan suara yang dapat memfasilitasi mereka. Oke, baik. Baik, Pak Herman Susilo, apa nih Pak yang menjadi harapan terbesar bagi Bapak sendiri untuk pemilihan kita serentak di 2024 khusus bagi pemilih kita, Pak? Iya, harapan kami selaku penyelenggara dari KPU Kabupaten Agam, kami berharap kepada seluruh pemilih, para seluruh masyarakat yang telah dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan serentak nanti tahun 2024, mohon datang ke TPS, kita gunakan hak pilih kita, jangan golput, kemudian hadir ke TPS, pilih pemimpin-pemimpin kita sesuai dengan hati nurani. Semoga ke depan pemimpin-pemimpin yang kita pilih dapat melanjutkan ataupun dapat menjalankan aspirasi yang telah kita minta ataupun kita harapkan. Semoga pemilu depan menjadi yang demokratis, aman, lancar, damai, dan kita harapkan ke depan pemilu ke depan ini tingkat partisipasi pemilih sesuai dengan target KPU RI, bahwa KPU akan menjadi salah satu daerah yang tingkat partisipasinya tinggi di Sumatera Barat ini. Iya, baik. Baik Pak Herman Susilo, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan informasi ini pagi ini bersama RRI Pro 1 Bukit Tinggi, Pak. Terima kasih RRI. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Ketua KPU Kabupaten Agam, pada Bapak Herman Susilo. Dan pendengar, ya, seperti apa tentunya di daerah-daerah Anda untuk para pemilih yang seperti disampaikan oleh Pak Herman tadi, bahwasannya untuk target presentasi jumlah pemilih ini dari KPU RI sebesar lebih kurang 80%. Ya, baik. Kita akan break dulu sejenak, setelah ini kita akan kembali lagi.
nentuin siapa pilihanmu untuk pemilu 2024 nanti? Enggak, males mikir. Aku nggak milih aja deh, ribet. Ih, jangan gitu. Itu kan hak kita sebagai warga negara untuk menentukan pilihan siapa pemimpin berikutnya. Ngapain? Orang hidup kita gini-gini aja, ngapain negara yang dipikirin? Loh, kok kamu gitu sih? Gini ya, mikirin hidup dari bulan ke bulan aja, jadi anak kos yang jauh dari orang tua aja udah susah. Tambah lagi mikirin ini. Nah, itu untungnya kalau kamu menggunakan hak suaramu. Kita bisa menentukan pilihan pemimpin yang akan memikirkan rakyat kecil kayak kita gini. Siapa tahu nanti uang kuliah kita bisa gratis kayak Finlandia. Bener juga ya. Kalau gitu, aku nggak jadi golput deh. Terasa mati di
Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, dan saat ini tentunya dalam acara Ngopi Steng kita di kesempatan pagi hari ini dengan presentasi para pemilih yang menurut edaran keluarkan oleh KPU RI ini diharapkan presentasi untuk tingkat partisipasi pemilih ini di angka di atas 80%, dan ini merupakan suatu tugas yang menanti para penyelenggara pemilu dan terkhususnya bagi KPU untuk bagaimana cara mereka meningkatkan partisipasi para pemilih. Dan pendengar, seperti disampaikan oleh Pak Herman Susilo tadi, untuk di wilayah Kabupaten Agam, memang untuk perihal terkait dengan tingkatan jumlah peserta pemilih, ini dikhususkan bagi mereka para pemilih milenial atau pemilih pemula yang cukup signifikan jumlahnya dengan para pemilih usia lanjut, dan ini juga harus menjadi suatu perhatian penting bagi para penyelenggara pemilu. Bahwasanya pendengar, sejauh ini dalam hal perumusan dan juga upaya peningkatan partisipasi pemilih ini juga sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, baik itu kepada para pemilih milenial, generasi Z, dan sejauh ini pendengar, jika kita melihat memang para pemilih pemula ini menjadi suatu perhatian penting dan serius bagi KPU, bagaimana mereka ini peduli dengan hak suaranya, hak pilihnya dipergunakan dengan sebaik mungkin pada hari pencoblosan nanti. Baik pendengar, dan dalam perkembangannya para pemilih pemula ini setiap tahunnya juga terus bertambah, dan para pemilih tambahan yang mana mungkin di saat penetapan pemilih sementara belum mencukupi umur, namun di saat nanti pada hari pencoblosan umurnya sudah cukup, dan ini perlu menjadi baik. Kita sudah tersambung dengan Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat, ada Bapak Alfi Syahrin. Assalamualaikum Pak Alfi Syahrin. Waalaikumsalam, ya Pak Diki. Ya baik, bagaimana kabarnya pagi ini Pak Alfi? Alhamdulillah sehat Pak Sehat. Diki. Ya baik. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Pak, Diki gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Alfi, ini terkait dengan target presentasi jumlah para pemilih-pemilu kita pada pemilu serentak 2024 mendatang. Ini bagaimana Bapak melihat dan menanggapinya nih Pak untuk tingkatan presentasi para pemilih kita Pak? Ya terima kasih Pak Diki. Tentu yang namanya partisipasi pemilih, tentu ini merupakan harapan kita bersama. Ya. Harapan kita bersama di KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, dan kita pun di KPRI, disambil KPRI kepala jajarannya di bawah, termasuk kita di Pasaman Barat. Ya. Tentu salah satu target utama itu salah satunya itu peningkatan partisipasi pemilih di jajaran dan di lingkungan ruang kerja masing-masing, di wilayah kerja masing-masing. Tentu kami atas nama KPU Pasaman Barat dan keluarga besar, tentu salah satu penunjang untuk peningkatan partisipasi itu sosialisasi. Kita pun di Kabupaten Barat, di lingkungan dan jajaran stakeholder di Kabupaten Pasaman Barat maupun di level kabupaten itu sudah melaksanakan sosialisasi, sudah baik itu kepada pemerintah daerahnya, bersama pemerintah daerah maupun dengan stakeholder-stakeholder yang lain. Dan kita pun menyampaikan instruksi kepada jajaran kita di PPK dan BPS agar melaksanakan dan untuk sosialisasi di tingkatan wilayah kerja juga. Ya. Dan ini alhamdulillah di tingkat PPK pun sudah melaksanakan sosialisasi di tingkat sekolah-sekolah, pasar-pasar, masjid, dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan turnamen bola mungkin, kegiatan olahraga. Itu jajaran kita dari PPK, PPS itu sangat aktif untuk mensosialisasikan terkait informasi-informasi kepemiluan maupun tahapan-tahapan yang ada. Okay. Tujuan utamanya itu untuk peningkatan partisipasi. Nah, walaupun kita nanti
Iki, Ya. kita ini di medsos sudah menyampaikan, ternyata ketika kita lihat di bawah, masyarakat sangat banyak tidak tahu, hari pemilu sudah tahu, tentu ini memang perlu sosialisasi ke level-level bawah kepada masyarakat di bawah. Nah, itu mungkin salah satu apa kita Pak Diki, Ya. agar memang partisipasi pemilih kita khususnya di Kepulauan Barat ini memang meningkat dari pemilu ke pemilu dan pilkada ke pilkada. Oke, baik. Itu sementara Pak Diki. Baik, Pak Alfi, ini jika melihat presentasinya Pak, apakah yang menjadi perhatian serius dari KPU sendiri Pak? Apakah ini para pemilih pemula ataukah para pemilih yang dengan usia lanjut atau di rata-rata ini seperti apa Pak? Ya, halo Pak Alfi. Halo. Ya, halo Pak Alfi. Baik, halo Pak. Baik, Pak Alfi. Masih bersama kami Pak Alfi? Ya, sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi kita dengan Pak Alfi Sahrin, selaku Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat. Dan tentunya pendengar, ini seperti apakah juga di Pasaman Barat untuk presentasi para pemilihnya, apakah ini lebih fokus kepada para pemilih pemula, pemilih dengan usia lanjut atau seperti apa? Dan tentunya pendengar, jauh sedikitnya banyaknya para pemilih pemula kita ataupun para pemilih yang menjadi perhatian serius dari pemerintah sendiri dengan targetnya seperti apakah di Pasaman Barat. Dan kita coba menghubungi kembali Pak Alfi Sahrin selaku dari Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat. Dan pendengar, untuk tahapan-tahapan yang terus berlangsung dan yang saat ini sudah terus bergaung untuk bagaimana sosialisasi untuk pemilu serentak 2024 mendatang, apakah ini memang baik. Ya, kita masih coba untuk menghubungi Bapak Alfi Sahrin. Kita sudah kembali terhubung. Halo, Assalamualaikum Pak Alfi Sahrin. Oke, baik Pak Alfi. Ya, dengan Diki kembali Pak Alfi, ini seperti apa Pak dari perhatian serius fokus dari KPU Pasaman Barat sendiri Pak? Apakah ini para pemilih pemula kita kah yang menjadi perhatian pihak Bapak, ataukah para pemilih dengan kondisi disabilitas atau para pemilih dengan usia lanjut ini seperti apa Pak? Ya, tentu seluruh kriteria pemilih itu memang prioritas kita, terutama tentu pemilih-pemilih pemula. Ya. Ini Pak Diki masih tersambung Pak Diki? Masih siap Pak. Udah panjang bicara ternyata terputus lagi. Oke, siap. Siap, silakan. Baik, silakan Pak. Ya, baik, silakan Pak Alfi. Ini seperti apakah? Baik, sepertinya memang halo Pak Alfi Sahrin. Halo Pak. Ya, baik. Pak Alfi Sahrin, mohon maaf sekali Pak, agak sedikit terganggu komunikasi kita Pak pagi ini Pak ya. Ya. Oke, baik. Mungkin jaring nih Pak Diki, jaring lagi bermasalah mungkin. Iya, benar. Baik, Pak Alfi, ini seperti apa Pak yang menjadi fokus Bapak dengan para pemilih kita di tahun ini Pak? Ya, tentu kriteria pemilih kita tentu ini bermacam-macam. Tidak ada pemilih pemula, pemilih disabilitas, pemilih yang usia dari 25 ke atas, macam-macam Pak Diki. Itu dari kriteria ini tentu kita melihat dan hasil informasi-informasi dari masyarakat dan juga hasil survei kawan-kawan lembaga lain bahwa jangankan untuk peningkatan partisipasi, kita lihat bahkan ada masyarakat yang masih belum tahu kapan hari H pemilu 2024. Ya. Tentu dengan informasi-informasi tersebut, kami atas nama Lembaga Negara, khususnya Kepulauan Barat, tentu bertanggung jawab penuh untuk melakukan sosialisasi. Di samping menyampaikan informasi, tentu juga untuk peningkatan partisipasi ke depannya untuk pemilu 2024 ini.
Ya. Nah, hal-hal yang kita lakukan di Kapuson Barat, tentu kami dari Kapuson Barat bersama jajaran di bawah, mulai Ya. BPK dan BPS, Mhm. itu kunci utama itu pertama kita itu sosialisasi. Ya. Nah, tentu ini kita gencar, kita gempur sosialisasi ini baik melalui media sosial Ya. yang ada di Kapuson Barat, bekerjasama dengan Pemda, dan juga memang turun ke lapangan untuk melaksanakan sosialisasi ini, sehingga memang sampai masyarakat di level bawah memang terjamah, tersampaikan informasi-informasi pemilu ini. Ya. Nah, seperti sahabat tadi, karena banyak masyarakat yang belum tahu terkait hari pemilu, itu juga akan berpengaruh terhadap partisipasi kita ke depannya. Ya. Jadi ini memang sudah disampaikan kita di Kabupaten Barat, sudah melakukan sosialisasi ke sekolah, itu targetnya pemilih pemula, bagaimana memilih cerdas, Ya. dan apa informasi itu kita sampaikan kepada pemilih pemula. Oke. Dan juga kita di Kabupaten Barat, PPKPS juga sosialisasi kepada masyarakat sampai ke pasar-pasar. Ya. Langsungkan diskusi-diskusi, penyampaian basi, dan juga ke masjid-masjid dan tempat ibadah lainnya. Nah, itulah mungkin Pak Diki. Oke. Baik, Pak Alfi. Ini seperti apa, Pak? Gambaran-gambaran kegiatan-kegiatan untuk pencapaian partisipasi pemilih kita di Kabupaten Barat. Oke, baik. Ya, Pak Diki. Baik, Pak Alfi. Ini seperti apa, Pak, gambarannya untuk para pemilih pemula kita, Pak? Halo. Ya, halo Pak Alfi. Oke, Ya, baik. Pak Diki. Ya, halo. Pak Alfi masih bersama kami, Pak? Baik, sepertinya terganggu lagi komunikasi kita pendengar dengan Pak Alfi selaku Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat. Dan sejauh ini pendengar... Ya, Pak Diki. Yuk. Ya, halo Pak Alfi. Bisa mendengar kita, Pak? Halo Pak Alfi. Baik. Ya, sepertinya memang ada kembali terganggu jaringan komunikasi kita dengan Pak Alfi selaku Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat, pendengar. Dan sejauh ini seperti yang disampaikan oleh Pak Alfi bahwasanya untuk presentasi para pemilih kita di tahun 2024 mendatang untuk pemilu serentak 2024 mendatang, ini memang menjadi suatu fokus untuk bagaimana pendengar bahwasanya untuk para pemilih kita, terutama juga para pemilih pemula, ini bisa meningkat partisipasinya dalam hal penggunaan hak suara, hak pilihnya pada hari H nanti. Dan pendengar, sejauh ini dengan perkembangan para presentasi para pemilih di setiap daerah, kita harapkan ini memang bisa di angka di atas 80% seperti yang disampaikan oleh KPU RI. Dan sejauh ini pendengar, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa menjadi salah satu media bagi para penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan terkait dengan hak pilih yang dimiliki oleh setiap orang yang sudah memiliki hak pilih ataupun ber-KTP. Nah, pendengar, bagaimanakah Anda juga menggunakan hak pilih yang Anda miliki dan seperti apakah pemimpin yang tentunya akan menjadi Anda usung di pada pemilu 2024 mendatang, itu tentunya pilihan ada di tangan Anda. Dengan demikian pendengar, maka berakhir sudah untuk acara Ngopi Steng kita di hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah jumpa lagi dalam acara Ngopi Steng di lain kesempatan, tentunya dengan topik yang berbeda. Saya Diki pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.